Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marcella dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sedikit organisasi AFTA dan organisasi NAFTA. Organisasi AFTA merupakan bentuk kerjasama perdagangan di negara-negara ASEAN, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan AFTA ini berawal dari konferensi tingkat tinggi 4 ASEAN yang mulai pada tanggal 27 sampai 28 Januari 1992 di Singapura. Namun, dalam KTT tersebut ditetapkan bahwa kerjasama ASEAN ini di bidang ekonomi lebih ditingkatkan kembali menjadi ASEAN Free Trade Area yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 1993 dengan dilatar belakangi oleh munculnya isu-isu ekonomi setelah berakhirnya tantangan politik dan militer yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN pada masa Perang Dingin. Yang kedua, kemajuan negara Singapura yang miskin akan sumber daya alam tetapi hanya mengandalkan sektor perdagangannya sebagai sumber penghidupan utama. Yang ketiga, keinginan menarik banyak investor-investor asing. Yang keempat, mengejar ketertinggalannya dari kerjasama regional di kawasan lain yang sudah terbentuk di kawasan Eropa dan Amerika. Pada awalnya pembentukan AFTA ini hanya beranggotakan 6 negara. Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Namun pada perkembangannya 4 negara juga ikut tergabung, salah satunya Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Pembentukan organisasi AFTA ini memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan daya saing produk ASEAN di pasar dunia dan menciptakan pasar seluas-luasnya. Selain itu, AFTA juga memiliki tujuan khusus. Yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN dikenal dan dimiliki daya saing yang sangat kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN atau juga dikenal dengan intra-ASEAN trade. Proses menujunya ASEAN Free Trade Area ini dilalui dengan proses Common Effective Preventive Tariff atau juga dikenal dengan CEPT. Khususnya dalam pengurangan tarif, proses tersebut dilakukan melalui dengan 2 program jalur cepat dan program jalur normal. Dengan program tersebut dapat menurunkan tarif beberapa komoditas secara bersamaan hingga tingkat 0-5%. Sementara itu, Direktorat Jenderal mengemukakan bahwa di bawah CEPT ini AFTA memiliki 4 program, yaitu 1. Program pengurangan peringkat tarif yang secara efektif sama di antara negara-negara ASEAN hingga mencapai 0-5%. Yang kedua, program penetapan kandungan lokal sebesar 40%. Yang ketiga, program penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif dan penghapusan hambatan-hambatan non-tarif. Yang terakhir, program mendorong kerjasama di bidang bea masuk standar dan kualitas. Selanjutnya, organisasi NAFTA, North American Free Trade Agreement. NAFTA merupakan bentuk kerjasama di bidang perekonomian dan perdagangan yang anggotanya terdiri dari beberapa negara kawasan Amerika Utara. Pembentukan NAFTA ini berawal dari perjanjian kerjasama bilateral antara negara Kanada dan Amerika Serikat di bidang perekonomian sejak 1988. Selanjutnya pada tahun 1989, Amerika Serikat dan Kanada menyepakati pembentukan Kanada American Free Trade Area atau dikenal juga dengan CFTA. Pada tahun 1991, Meksiko ikut tergabung dalam kerjasama tersebut.
Oleh sebab itu, pada tanggal 17 Desember 1992, secara resmi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini menyepakati pembentukan NAFTA yang dilatar belakangi oleh satu, adanya hambatan perdagangan antar negara kawasan Amerika Utara. Yang kedua, ketimpangan perkembangan ekonomi antar negara kawasan Amerika Utara. Yang ketiga, meningkatnya pengangguran di negara-negara kawasan tersebut. Pembentukan NAFTA ini ditandatangani oleh Menteri Kanada yang bernama Brian Mulroney, Presiden Meksiko bernama Carlos Salinas de Gortari, dan yang terakhir ditandatangani oleh Presiden Amerika yang bernama George Bush. Meskipun NAFTA ini dibentuk pada 17 Desember 1992, akan tetapi kegiatannya dilakukan pada tanggal 1 Januari 1994. Hingga saat ini, NAFTA menjadi kawasan perdagangan bebas yang terbesar kedua setelah Uni Eropa. Tujuan pembentukan NAFTA: 1. Meningkatkan perkembangan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang kedua, meningkatkan peluang investasi. Yang ketiga, menciptakan prosedur perdagangan yang efektif. Dan yang keempat, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Anggota NAFTA pada masa kini hanya 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di setiap negara anggota NAFTA ini terdapat kantor pusat NAFTA. Di Kanada, kantor pusat NAFTA terletak di kota Ottawa. Di Meksiko, kantor pusat NAFTA terletak di kota Mexico City. Dan sementara itu, kantor pusat NAFTA di Amerika terletak di kota Washington DC. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.